Hai, nama saya Muhammad Wafi Ali Prabowo, absen 18. Hai, nama saya Helvina Tanisa, absen 12. Hai, saya Kesia Tisnamia, absen 14. Halo, saya Kirania Duanta, absen 15. Hai, saya Octavia Duyani, absen 28. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Duyani. Sebagai pewawancara hadir saya bersama Rumai sebagai narasumber. Pertama-tama langsung saja ke wawancaranya. Soal yang pertama, apa itu bullying dan bagaimana? Bullying itu adalah suatu kegiatan yang dengan sengaja menyakiti, baik itu lewat kata-kata, lewat pukulan, ya, yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku. Nah, faktor untuk mendorong siswa melakukan perilaku bullying itu apa, Bu? Beberapa faktor. Mungkin yang pertama, dia salah satunya pernah dibullying, pernah disakiti oleh orang lain sehingga dia pengen menyakiti orang lain. Kemudian ada juga yang bullying itu disebabkan oleh dia pengen berkuasa, dia merasa punya kekuasaan, punya kelebihan dibandingkan temannya sehingga dia melakukan hal yang menyakiti orang lain. Nah, dampaknya untuk si korban kan habis perilaku bullying itu apa? Bagi korban, setelah dia mendapatkan perlakuan bullying, kekerasan, biasanya korban itu menjadi pendiam, merasa sedih, kurang pede, ya, terus apa lagi dia tidak pede, tidur tidak nyenyak, menyendiri, ya, rasa selalu galau terus. Nah, ibaratnya orang yang sudah dilakukan bullying itu seperti kertas yang sudah diremas, dia tidak akan pulih lagi, pasti akan ada noda di dalam bekasnya, pasti akan membekas. Solusinya untuk si korban dan si pelaku itu apa? Untuk si korban mungkin sebagai siswa, jadi kita harus melakukan tugas dengan baik, atur waktu, disiplin, ya, supaya tidak ada kemungkinan kita mendapat bullying itu. Yang terakhir, tindakan apa Mei saat melihat perilaku bullying? Sebagai guru, misalnya di kelas ada anak yang bullying, tentunya kita akan sedikit memberikan perlakuan, memperingatkan pada si pelaku. Ya, kemudian kita juga memanggil secara diam-diam pada siswa yang dibullying tadi. Ya, jadi tetap kita untuk siswa yang dibullying kita memberikan kamu itu anak yang baik, anak ini tetap tingkatkan. Sedangkan pada pelaku kita juga memberikan ingatan pada temannya supaya tidak diulangi lagi sikap-sikap seperti itu. Terima kasih, Bu Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helvina dari kelas 11 6. Di sini saya akan mewawancarai Bu Iji tentang bullying. Nah, di sini ya Bu Iji. Menurut Bu Iji, bullying itu apa sih? Bullying itu adalah suatu keadaan di mana ada seseorang itu yang merasa disudutkan. Biasanya yang disudutkan itu adalah kelemahannya. Biasanya itu di bullying juga ada faktor yang mendorong siswa itu melakukan bullying apa enggak Bu? Jadi yang Bu Iji lihat dari anak-anak. Ada. Artinya faktor pendorong itu kadang mereka itu kayak semacam tertarik, anak itu ada yang unik, terus kayak sebenarnya ada teman-temannya yang lain juga yang berpeluang, oh ini bisa nih dikerjain dan lain-lain. Biasanya asal mulanya begitu. Yang anak itu nggak punya camping di dirinya itu, saya tuh nggak bisa diginiin. Biasanya yang diindas yang lebih itu. Nah, menurut Bu Iji juga biasanya Bu Iji sering nggak melihat anak-anak yang dia itu melakukan bullying di depan mata Bu Iji sendiri, dan biasanya solusi yang Bu Iji lakukan supaya anak itu merasa jernih itu apa? Kalau di depannya Bu Iji, mayoritas anak-anak nggak mungkin melakukan bullying ya. Mungkin hanya olok-olok itu mungkin yang tanda-tanda. Biasanya untuk menetralisir biar mereka itu mempunyai efek jelas, sebenarnya mungkin hanya dengan dirinya sendiri kesadarannya. Kita ingatkan mereka kalau mereka itu juga punya kelemahan dan dia harus bisa membayangkan kalau dia itu sebagai korbannya, bagaimana perasaannya seperti itu. Iya, terima kasih Bu Iji. Itu sekian dari saya atas wawancara dengan Bu Iji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tugas wawancara dengan tema bullying. Sebelumnya izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Wafi Ali Prabowo, kelas 11 6 absen 18. Dan saya Fatih Dinita dari kelas 21. Oke, menurut kamu apa itu bullying? Menurut saya, bullying yaitu tindakan merundung atau memojokkan seseorang baik secara fisik maupun secara verbal. Penyebab dari bullying itu apa? Mungkin bisa dari lingkungan teman sebaya maupun keluarga. Oke, dampak dari pembulian itu apa? Bisa membuat orang kehilangan kepercayaan diri, insecure, dan depresi. Solusi yang dapat kamu berikan itu apa? Mungkin melaporkan ke pihak berwenang. Apakah kamu pernah menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku pembulian? Pernah menjadi korban dan pernah menjadi pelaku. Kalau pelakunya? Mengolok-olok nama orang tua teman saya. Kalau yang dari itu apa namanya? Korban dari pembulian itu apa? Iya, olok. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kirania Nuralika dan sekarang akan mewawancarai
Asa dari kelas 11 1 mengenai bullying. Halo Asa. Halo, Nah, yang pertama, aku mau tanya deh, menurut kamu bullying itu gimana sih? bullying itu tindakan yang nggak benar karena ketika seseorang melakukan bullying pada korban itu akan memiliki dampak yaitu bisa trauma, bisa juga mentalnya tuh pasti akan jadi itu kurang baik. Terus menurut kamu faktor yang mendorong seseorang itu melakukan bullying itu apa? Biasanya itu bisa dari keluarga yang bisa dibilang kurang cemara. Terus bisa juga dari pergaulannya itu yang kurang baik sehingga dia itu terpengaruh oleh pergaulan tersebut. Terus selain itu dampak dari bullying itu menurut kamu udah seperti apa? Mulai dari dampak psikologis, terus dampak fisiknya itu apa? Biasanya kalau dari korban itu dampaknya tuh nanti bisa mentalnya tuh pasti down dan juga dia tuh kurang percaya diri itu melakukan hal-hal apapun dia takut karena dengan pemikirannya yang setelah diberikan dia ingin bersosialisasi terhadap teman-teman atau masyarakat dan sebagainya. Lalu untuk solusi dari dampak bullying itu Solusinya kita juga sebagai korban tidak introspeksi diri ya. Selalu kalau semisal nih saya bullying itu komentar negatif itu bisa dijadikan cara untuk kedepannya. terus Asa sendiri ini pernah nggak menjadi pelaku bullying atau sebagai korban gitu? Terus reaksimu itu gimana? Jujur pernah. Menjadi korban atau pelaku? Jadi Asa sendiri ini pernah nggak menjadi pelaku bullying atau korban bullying gitu? pernah waktu sampai itu jadi korban bullying. Itu omongan bullying. Ya itu alat reaksiku tuh kayak apa ya, itu alasannya tuh dengan alasannya kurang logis gitu. Kenapa aku dibully? Karena waktu itu mendapatkan informasi karena mungkin aku sering berkata nada tinggi, padahal itu untuk kebaikan mereka gitu. Oh, mereka berarti merasa tidak terima gitu? Iya, kurang suka karena aku tuh nadanya tuh tinggi. Kalau misal ada perselisihan atau apa, itu tuh demi kebaikan mereka gitu. Terima kasih Asa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesia Kusnamulia. Di sini saya akan mewawancara kakak kelas dari 12 tempat yaitu Kamanda. Menurut Kamanda, bullying itu apa sih? Menurut saya, bullying itu tindakan toksik yang dilakukan seseorang kepada seseorang dari fisik, perilaku maupun kata-kata yang bisa membuat lawan bicaranya itu kena gangguan psikis. Faktor pendorong bullying itu kayak apa sih, Kak? Faktor pendorong bullying itu bisa dari FOMO, dari tidak-ikutan teman-temannya, terus insecure, akhirnya dia ngerendahin musuhnya, temennya, lalu ada emang lingkungannya yang dari awal udah toksik. Dampak bullying terhadap korban itu gimana, Pak? Akademiknya bisa turun, lingkungan sosialnya jadi semakin tertutup, terus psikisnya terganggu, dia bisa stres, drop, trauma, dan lain sebagainya. Solusinya kayak apa, Kak? Solusinya, kamu kan sekarang bisa gini, kamu bisa share video, bisa share foto-foto tentang edukasi bahaya bullying, terus bullying itu kayak gimana, sampein ke temenmu, lalu kamu bisa ajak teman-temanmu buat ikut sosialisasi tentang bullying. Kamanda pernah nggak jadi pembuli atau pernah dibully? Pernah, tapi nggak parah. Pembuli ini yang dimaksud tuh kayak ngeceng-cengin temen. Korban juga pernah, korban juga korban ceng-cengnya temen gitu. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Octavia Dwi Ardiansyah. Saya ingin menanggapi video bertema bullying. Nah, perilaku bullying itu adalah perilaku atau tindakan yang merugikan orang lain. Nah, bisa dari ucapan atau tindakan. Nah, itu bisa membuat si korban merasa kurang percaya diri dan sedih. Nah, seharusnya kita sebagai siswa itu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pendapat atau tanggapan saya terkait wawancara saya dengan Bu Wiji tentang bullying. Saya setuju dengan pendapat Bu Wiji bahwa biasanya bullying terjadi pada anak yang memiliki kelemahan atau kekurangan. Faktor lainnya yang mendukung, biasanya pelaku melihat adanya kekurangan pada diri korban dan juga pelaku tidak memiliki benteng untuk menjaga perkataannya. Solusi yang dapat diberikan sebenarnya tidak banyak, hanya saja pelaku harus melakukan introspeksi diri akan dia juga memiliki kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wafi Ali Prabowo, izin menanggapi wawancara saya dengan Lova. Saya setuju dengan pendapatnya, karena bully adalah tindakan yang tidak baik dengan cara merundung atau memojokkan seseorang. Karena dengan demikian dapat membuat korban menjadi kehilangan kepercayaan diri atau bahkan hingga depresi. Saya juga setuju dengan faktor lingkungan, keluarga, atau bahkan teman sebaya itu sangat mempengaruhi. Maka dari itu, faktor-faktor tersebut harus berperan aktif dalam mencegah bullying atau bisa juga melaporkannya ke pihak yang berwenang jika ada yang sampai menggunakan senjata atau bahkan hingga luka fisik yang disebabkan oleh pelaku. Terima kasih. Saya Kirania Nur Alifa, izin menanggapi dari hasil wawancara Asa.
Saya setuju dengan pendapat Asa mengenai bullying, yaitu bahwa bullying merupakan tindakan yang tidak baik, baik bullying itu secara verbal, fisik maupun komentar dari sosmed, karena hal tersebut dapat memberikan dampak negatif kepada korban. Selain itu, saya juga setuju bahwa lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan itu sangat berpengaruh kepada tindakan seseorang atau sikap seseorang. Maka dari itu, lingkungan keluarga dan lingkungan pertemanan harus berperan aktif dalam mencegah terjadinya bullying. Selain itu, saya juga ingin menambahi, selain kita memberikan sanksi kepada pelaku, kita juga perlu memahami mengapa pelaku melakukan tindakan bullying tersebut, agar kita dapat memberikan pembinaan yang tepat untuk nanti kedepannya itu tidak terjadi bullying lagi. Terima kasih. Saya Keisha Tisnamlia, saya izin menanggapi hasil wawancara kemarin bersama Kak Manda. Saya setuju dengan Kak Manda, bullying itu adalah tindakan toksik yang dilakukan seseorang kepada seseorang dari segi sikap, perilaku, dan tindakan. Selain itu, saya juga setuju, bully pendorongnya karena FOMO, ikut-ikutan temannya. Dan selain itu, saya ingin menambahi, bully juga muncul karena kurangnya empati dan ingin dianggap keren oleh teman-temannya. Karena itu, kita harus berani menghentikan perilaku yang tidak baik itu. Terima kasih.